Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petugas Film Ekspresi PT Astra Semua. Ya, teman-teman, di sini kita akan mengupas tuntas terkait hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perihal gugatan kita yang itu pembaharuan PP, ya kan? Yang kedua yaitu terkait masalah case saudara Raden Diki Samanta di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak kita, Bung James. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita udah kedatangan, sebenarnya kita kedatangan dua nih. Yang satu lagi ada Bung Ahmed. Assalamualaikum Bung Ahmed. Waalaikumsalam. Bung Ahmed. Sehat alhamdulillah. Ya, mungkin untuk ini aja nih sebenarnya teman-teman ini sudah menunggu nih momen-momen ini perihal update kondisi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perihal kita memiliki agenda adalah gugatan dari surat keputusan Dirjen Kementerian perihal pembaharuan PP. Banyak yang berasumsi nih salah kaprah dengan Bung James di sini, yaitu kebanyakan teman-teman menyangka bahwa yang digugat itu adalah peraturan perusahaannya, bukan SK-nya. Nah, sedikit dari pertanyaan saya itu, coba ceritakan secara singkat gitu terkait masalah case pembaharuan PP itu sendiri, Bung James selaku Ketua PUK SPLM Aspirasi dan Solusi. Ya, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai masalah kronologis. Ya, tadi pertanyaan Bung Dede kronologis. Kenapa kita petunkan SK Surat Direktur Jenderal PHI JSK Permenaker RI nomor 2022 tahun 2019. Ya, kita mengetahui adanya pembaharuan peraturan perusahaan itu pada saat kita memediasi anggota kita di Sudinaker Jakarta Utara, lagi itu case Diki Samanta, yang saat itu dari pihak perusahaan itu diwakili oleh kawan-kawan IR, dalam hal ini saudara Aska Hanani. Di situ tersampaikan bahwa peraturan perusahaan yang sudah expired, waktunya sudah mengalami pembaharuan. Ya, SK dirjennya sudah keluar gitu. Nah, sempat di saat itu kita pertanyakan. Karena kita ini sebagai pengurus PUK SPLM SPSI PT ADM tidak pernah mendapatkan informasi itu sebelum di saat mediasi anggota kita. Padahal yang sama-sama kita ketahui, ya, berdasarkan Permenaker nomor 28 2014, itu salah satu syarat untuk melakukan pembaharuan peraturan perusahaan itu harus mendapatkan saran pertimbangan dari serikat pekerja yang ada di PT Astra Dahsyat Motor. Ya, dalam hal ini di sini kita ada 3 serikat, di dalam PT ADM itu ada 3 serikat. Nah, setelah tadi proses mediasi tersebut, akhirnya kita mengirimkan surat untuk bipartit menanyakan tadi mana peraturan perusahaan yang sudah diperbaharui. Ya, sekaligus itu juga kita tembuskan kepada Sudinaker Jakarta Utara. Ya, pas saat kita bipartit mempertanyakan yang katanya peraturan perusahaan itu sudah diperbaharui, di saat itu kita pertanyakan mana buktinya peraturan perusahaan itu sudah diperbaharui. Nah, pada saat itu kawan-kawan IR itu tidak bisa menunjukkan peraturan perusahaan yang katanya sudah diperbaharui. Di situ tidak dapat ditunjukkan. Nah, setelah itu kita juga mendapatkan panggilan
ya berdasarkan surat yang kita kirimkan ke Sudinaker Jakarta Utara juga. Kita mendapatkan panggilan dari Sudinaker Jakarta Utara mengenai masalah perihal cash pembaruan peraturan perusahaan. Nah, di situ juga saat diskusi di Sudinaker Jakarta Utara, dari pihak Sudinaker Jakarta Utara menyampaikan bahwa cash pembaruan peraturan perusahaan bukan termasuk ranahnya cash nomor 2 2024. Itu bukan ranahnya di situ. Jadi ranahnya itu harus dipetun. Nah, atas saran pertimbangan tadi dari Sudinaker Jakarta Utara, akhirnya kita petunkan ya katun surat Dirjen PHI JSK Kemenaker RI nomor Cap 2022-2019 tersebut. Akhirnya kita petunkan karena berdasarkan saran pertimbangan dari pihak Sudinaker Jakarta Utara. Karena itu bukan ranahnya perselisihan nomor 22 2004. Jadi yang mendorong gugatan itu, masuk gugatan itu adalah Sudinaker itu sendiri. Betul, dari Sudinaker Jakarta Utara, betul. Ini sedikit Bang mungkin ya. Jadi agak menarik juga. Di kita ini ada 3 serikat. 3 serikat ini Bung James sendiri apa sih namanya sudah berkomunikasi belum dengan 3 serikat itu? Sudah. Itu kenapa kita juga pede gitu untuk maju ke petun, karena kita juga sudah mendapatkan saat itu PUK itu ada pertemuan antar serikat pekerja yang dimana di situ kita mendapatkan konfirmasi klarifikasi dari kawan-kawan serikat pekerja yang ada di PT ADM bahwa mereka juga tidak dilibatkan terkait pembaruan ya, di dalam proses syarat pembaruan peraturan perusahaan. Nah, yang sama-sama kita ketahui tadi, mungkin tadi Permenaker nomor 28 2014 itu. Nah, di sini di pasal 6 ya, Permenaker 28 2014 di pasal 6 ayat 1. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja garing buruh dan garing atau serikat pekerja serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Ya, kalau kita analogikan ya, seperti salah satu contoh mungkin kita saat pembuatan KTP itu harus memenuhi 5 syarat. Nah, ternyata di dalam proses pembuatan KTP itu ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, tapi KTP bisa jadi. Nah, itu kok kenapa bisa terjadi? Syarat tidak dipenuhi tapi bisa keluar SK Dirjen PHI JSK tersebut. Ya, kita alami dari posisi KTP seperti itu. Syarat-syarat tidak terpenuhi tapi bisa keluar. Ada apa? Dan bahkan tadi kan kita sudah sampaikan bahwa dari posisi serikat pekerja yang ada di PT ADM itu tidak pernah dilibatkan, dimintakan saran dalam proses pembaruan peraturan perusahaan. Karena ini menyangkut ribuan orang pekerja yang ada di PT ADM. Apalagi sebelum kita mengetahui saat memediasi anggota kita di Sudinaker Jakarta Utara, itu sudah ada dampak dari pekerja-pekerja, dampak dari yang katanya peraturan perusahaan itu sudah diperbarui, sudah ada dampak. Oleh karena itu makanya kita petunkan katun SK Dirjen PHI JSK nomor 2022 tahun 2019 tersebut. Oke, Bung James, tadi bisa tidak dijelaskan dari awal? Tadi kan dibilang bahwa saudara Aska Hanani sebagai perwakilan dari manajemen IR pas mediasi di Jakarta Utara, Sudinaker Jakarta Utara itu menyampaikan secara lisan, tidak menyampaikan secara resmi. Betul. Kan bahwa pembaruan peraturan perusahaan itu sudah
dilakukan. Nah, pernah tidak serikat sebelum melaporkan ke Petun itu sudah diberikan gitu secara resmi gitu bahwa pembaruan perusahaan pembaruan peraturan perusahaan itu sudah istilahnya sudah sah gitu, dan sudah di-share ke teman-teman gitu ya. Ya, itu pemberitahuan mengenai adanya pembaruan peraturan perusahaan itu diinformasikan juga setelah proses yang tadi saat itu di proses mediasi di Sudin Kerja Jakarta Utara, dan setelah kita melakukan surat mempertanyakan pembaruan peraturan perusahaan, itu diinformasikan juga tidak secara resmi. Tapi sudah ada Tidak pertemuan. ya, belum, sudah ada pertemuan. Tapi tidak, pemberitahuannya dilakukan itu tidak secara resmi kepada serikat pekerja. Ya, itu diinformasikan melalui email kepada seluruh pekerja. Ya, tapi setelah saat itu email itu tanggal 26 Oktober 2019 pukul 11 malam. Yang berapa bulan dari lisan itu? Ya, dari posisi SK Dirjennya saja tahun 2019. 2019. SK Dirjen 2019. Ya. Pekerja yang ada di PT Astra Dasi Motor mengetahuinya pada tanggal 26 Oktober 2019. Itu juga diinformasikan melalui email. Malam-malam jam 11 malam. Malam-malam jam 11 malam. Melalui email. Ya, mungkin karena terburu-buru. Nah, setelah mendapatkan pembaruan peraturan perusahaan semoga apa yang melalui email tersebut, apa yang dilakukan Mas? Ya, PUK juga saat ini mengklarifikasi, mengkonfirmasi, karena saat sebelum tanggal 26 itu kita sudah melakukan konfirmasi klarifikasi kepada manajemen melalui surat kita, yang sudah di situ tidak dapat menunjukkan adanya peraturan perusahaan yang terbaru, yang sudah diperbaharui. Nah, makanya setelah tanggal 26 itu kita mengirimkan surat kepada Kemenaker. Kita mengkonfirmasi, mengklarifikasi betul tidak bahwa peraturan perusahaan PT ADN itu sudah diperbaharui. Nah, karena tadi kita tidak mendapatkan, ya, karena tenggang waktunya itu kalau nggak salah dari tanggal surat kita ke Kemenaker kalau nggak salah tanggal 15 November. Kita mengirimkan surat pada tanggal 15 November ke Kemenaker, ternyata tidak direspon. Kemenaker tidak menanggapi. Oleh karena itu tadi di tanggal 1 Desembernya ya kita catatkan SK Dirjen, kita selisihkan SK Dirjen PHI ya sebagai tergugat Kemenaker RI untuk kita petunkan tanggal 1 Desember. Itu sudah dengan proses panjang dan pemikiran matang. Betul. Karena ini menyangkut ribuan pekerja yang ada di PT ADN. Begitu, Bu. Mungkin kalau dari Bung James kita sudah sudah dengar perihal kronologis dari tes pembaruan PP itu sendiri sampai ke gugatan. Mungkin kita mau tanya sedikit ke Bung Ahmed selaku bidang HIPP ini yang mengikuti dari awal gugatan masuk sampai ke adanya putusan. Mungkin bisa diceritakan kepada kita Bung Ahmed bagaimana dari awal sampai titik akhir itu, yang mungkin itu belum jadi titik akhir buat kita gitu. Baik, terima kasih Bung Dede. Izin Pak Ketua, siap Bung James, terkait apa yang sudah dilakukan upaya hukum yang dilakukan oleh PUK PT Astra Desa Motor terkait perihal pembaharuan PP, di mana yang kita gugat adalah surat putusan Direktur Jenderal PHI JSK Kemenaker RI yang tertanggal 19 Desember 2019 bahwa ada beberapa prosedur yang menjadi salah satu syarat yang kita anggap itu tidak lengkap
atau ada salah satu syarat yang memang tidak memenuhi untuk bisa disahkannya sebuah peraturan perusahaan itu sendiri. Nah, terlepas dari apa yang tadi dijabarkan sama Bung James, bahwa ada mungkin sebagian teman-teman atau umumlah sifatnya di kekaryawanan di PT Astralis Motor itu, bahwa kita seolah-olah menggugat peraturan perusahaan. Nah, di sini juga perlu diluruskan sebenarnya. Jadi kita tidak pernah menggugat yang namanya peraturan perusahaan, tapi kita menggugat surat keputusan Dirjen PHI JSK Kemenaker RI nomor Kep 2022 tahun tertanggal 19 Desember 2019. Mungkin proses petun itu sendiri yang sudah kita jalani dari awal sampai terakhir di tanggal 5 Mei kemarin itu sudah keluar putusan bahwa baik dari awal persidangan juga teman-teman PUK juga sama-sama mengetahui lah bahwa dalam proses tersebut pihak tergugat tidak bisa menunjukkan apa yang menjadi syarat sah yang termasuk di dalam Permenaker nomor 28 tahun 2014 itu sendiri. Sehingga kita menganggap seharusnya SK Dirjen ini bisa dicabut atau batal demi hukum, karena alat uji untuk dipetun itu cuma sebenarnya ada 3 syarat. Yang pertama itu masalah kewenangan, apakah ini masuk ke ranah kewenangan, kalau memang dia berwenang lanjut berarti sah, atau yang kedua itu di masalah prosedural. Nah, di 28 2014 ini adalah masalah prosedural, bahwa ada prosedur yang memang harus dilengkapi untuk mencapai suatu tujuan, sehingga apa yang kita maksud dalam hal ini mungkin pembaruan PP yang saat itu diajukan pihak perusahaan itu bisa disahkan. Ternyata pada faktanya dalam proses persidangan itu sendiri pihak tergugat tidak bisa menunjukkan syarat-syarat tersebut yang menjadi alat bukti utama seharusnya. Oke, Bu Kabet tadi cukup dijelaskan, meskipun itu tidak usah gamblang, tapi menurut kami itu ada gitu gambaran buat kami. Ini mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman, putusan apa sih terakhir dari hakim terkait masalah SKJ ini? Apakah sesuai dengan harapan dari PUK itu sendiri? Ini mungkin agak sedikit menarik di masalah putusan, bahwa kemarin juga di tanggal 3 Mei 2021 itu kita sudah menerima putusan secara online yang kita terima melalui ekor kuasa hukum kita. Nah, bahwa dalam putusan itu gugatan kita dinyatakan NO. Apa itu? NO itu ditolak, tapi belum pada masuk pokok perkara. Bahwa putusan ini adalah putusan eksepsi dari tergugat. Bahwa perlu kita ketahui juga bahwa untuk posisi eksepsi yang tidak bisa diputus di akhir adalah salah satunya adalah eksepsi terkait masalah kewenangan kompetensi. Bahwa kemarin di putusan itu kita dinyatakan NO karena kompetensi absolut, bahwa pengadilan tata usaha negara itu tidak berwenang untuk mengadili perkara yang kita ajukan. Nah, di sini agak menarik. Maka akan muncul pertanyaan baru nih di sini buat teman-teman juga. Mungkin ini ilmu baru buat kita. Apakah surat keputusan Dirjen Kementerian itu bukan produk Katun, sehingga PT UN tidak berwenang untuk mengadili? Nah, di sini agak menarik. Tapi terlepas dari apapun putusan itu, ya kita PUK tetap optimis bahwa kita akan tetap melakukan upaya hukum lanjutan. Baik, ini bukan. Jadi ini yang perlu kita sama-sama garis bawahi, bahwa setiap
keputusan apapun itu dalam sebuah proses perjuangan, kita tidak boleh stuck pada satu titik tertentu selama memang masih ada tahap-tahap yang kita bisa tempuh. Ya mungkin untuk proses PT UN sendiri ini terkait putusan yang NO, ada memang upaya-upaya hukum yang mungkin kita akan tempuh nanti, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa nanti. Ada juga tuh kayak hukum biasa dan luar biasa. Ternyata ada dua tadi pilihannya antara hukum biasa dan luar biasa. Mungkin nantilah itu buat jangan sampai kita berikan ke teman-teman dulu biar mereka berpikir, sama-sama berpikir. Kita harus saling istilahnya memikirkan terkait masalah organisasi kita ke depannya. Seperti itu mungkin Bang Ahmed. Ya, Bang Ahmed, kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya. Itu sendiri. Ada putusan apa nih dari Bung Ahmed sendiri bagaimana dari bidang HIPP pandangannya? Baik, mungkin dari kalau secara saya di bidang HIPP yang memang bagian dari proses itu sendiri ya, mulai dari persiapan segala macam sampai di putusan akhir, kita sudah bisa memprediksi hasil itu, walaupun mungkin untuk sebagian teman-teman ada kekecewaan, tapi kalau secara kami sebagai tim yang memang ikut dalam proses tersebut itu sudah bisa memprediksi terkait putusan itu sendiri. Jadi buat kami ini hal yang biasa, karena kita tidak juga, karena untuk petun sendiri itu hakim itu punya yang disebut dengan dismissal proses, artinya hakim boleh menghentikan sebuah perkara yang dianggap mungkin kurang layak. Nah itu kita sudah bisa prediksi hal-hal tersebut. Cuman jangan sampai seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa ini merupakan proses awal kita dalam mencapai suatu bentuk keadilan yang utuh. Ya insya Allah tadi disampaikan sama ketua juga bahwa kita juga akan melakukan upaya-upaya lanjutan, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bung Dede. Mungkin ada penambahan mungkin dari Bung James. Ya, untuk kawan-kawan pekerja khususnya anggota POK SPLM SPC PT Astra Sumatera, tetap semangat melakukan perjuangan, walaupun yang sama-sama kita ketahui keputusan petun ini masih belum sesuai dengan harapan kita, tapi tadi sudah disampaikan oleh kawan kita Bung Ahmed bahwa kita tidak akan surut, kita tidak akan stuck, kita akan terus melakukan perlawanan, terutama di proses katun surat Dirjen PHI ini. Kita akan terus melakukan perlawanan sampai mentok lah, ya sampai maksimal. Ya, yang terbaik buat seluruh pekerja di PT ADM, khususnya anggota POK SPLM SPC PT ADM. Ya, itu yang harus kita melakukan, karena tadi tidak akan berubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Kita harus tetap optimis, apalagi kawan-kawan semuanya itu masih muda. Jadi terus banyak belajar. Ya, kita harus tingkatkan konsoliditas kita antara pengurus sampai dengan kawan-kawan anggota di bawah. Obrolan kita meskipun singkat, tetapi mudah-mudahan itu buat jadi pembelajaran buat anggota semua. Nah, teman-teman semua, kita akan kembali di segmen yang kedua, yaitu putusan sela dari Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi perihal case-nya saudara kita atau anggota kita, yaitu Raden Diki Sapanta. Mungkin kita akan kembali lagi nih setelah yang